Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Saya Elvia Wisina Arianja, NPM 21312040, kelas I 21A. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Amalia Praptiwi, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Web, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 4, untuk membuat video tentang penjelasan pembuatan website pribadi menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya adalah hasil kerja dari kelompok kami. Telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pembuatan HTML untuk menu home. Ini adalah tampilan dari pembuatan HTML untuk menu home. Yang pertama yaitu ada doctype. Doctype ini merupakan struktur dasar dalam pembuatan HTML, termasuk juga dengan HTML, head, dan juga body. Di dalam head terdapat meta charset. Meta charset ini adalah untuk memberikan instruksi kepada web browser untuk menerjemahkan karakter-karakter di dalam HTML. Setelah itu ada metaname dan konten. Metaname-nya yaitu viewport, yang artinya area web yang akan terlihat oleh user. Selanjutnya ada konten. Konten adalah tempat untuk beberapa variabel untuk viewport. Konten ini menggunakan width. Width ini adalah lebar halaman atau ukuran halaman website, dan width ini menggunakan device width yang artinya halaman akan mengikuti ukuran besar dari perangkat yang kita gunakan. Selanjutnya ada initial scale. Initial scale ini merupakan variabel untuk mengatur skala atau zoom dari halaman web. Dan initial scale ini menggunakan ukuran zoomnya 1.0. Setelah itu ada meta HTTP equiv, yang artinya ini digunakan untuk menangani permasalahan terkait web browser. Setelah itu ada title. Title merupakan judul dari tampilan website yang kita buat dan pembuatan HTML dalam menu home ini. Setelah itu ada href. Href ini adalah tempat untuk penempatan CSS. Setelah itu ada menu kelas. Kelas ini menggunakan division. Division ini artinya ini adalah division yang artinya untuk menampung beberapa elemen atau isi. Dan di sini ada division kelas bagian utama. Setelah itu ada header. Header ini artinya subjudul dari website yang telah kita buat, dan di dalam atau elemen dari header ini terdapat tampilan kalimat website pribadi saya menggunakan heading 2. Ini adalah tampilannya. Ini adalah subjudul atau header dari tampilan website. Setelah itu ada menu kelas kembali, tapi dia menggunakan nav atau navigasi. Navigasi kelasnya yaitu kelas navigasi. Setelah itu di dalam navigasi kelas ini menggunakan pool. Pool ini artinya another list. Mengapa menggunakan pool? Karena di dalam atau elemen atau isi dari another list ini yaitu berupa li atau berupa list item. Ini adalah tampilan listnya, dan tampilan list yang telah dicantumkan di dalam list item di dalam navigasi kelas ini adalah link-link yang telah yaitu link HTML yang telah dibuat sebelumnya. Kita letakkan di sini. Selanjutnya ada division class lagi, yaitu division class home. Dalam elemen dari division class home ini terdapat kalimat welcome yang menggunakan paragraf dan menggunakan tulisannya itu di bold. Tampilannya ini belakang. Setelah itu ada division class foto. Division class foto ini untuk penempatan foto, sehingga elemennya yaitu img rsg, yaitu tempat untuk foto. Dan usahakan di saat kita ingin menampilkan foto di halaman web kita, usahakan foto ini menjadi satu atau berada di dalam satu folder dengan link HTML yang telah kita buat, agar foto ini tampil dalam halaman web kita. Untuk selanjutnya ada division class footer. Nah, division class footer ini biasanya berada di dalam bagian bawah dokumen HTML, atau yang sering kita sebut di bagian kaki dokumen HTML. Dalam division class footer ini menggunakan pool, juga menggunakan another list, karena memang elemennya menggunakan list item. Tetapi di sini list itemnya yaitu digunakan untuk foto, sehingga di sini tulisannya list item img isj. Lalu masukkan foto yang akan digunakan untuk footer. Nah, ini adalah pembuatan HTML untuk menu home. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan menu home. Untuk selanjutnya adalah penjelasan CSS untuk menu home ini. Ini adalah tampilan CSS-nya. Selanjutnya ada style sheet bagian utama. Elemennya berupa max width, margin, background color, padding, serta overflow. Max width ini adalah
lebar maksimal. Di sini kita menggunakan 1080 px dan marginnya menggunakan 10 px, dan background colornya, di sini saya menggunakan kode warnanya, menggunakan warna ini. Setelah itu paddingnya ukurannya 15 px dan overflow-nya hidden. Nah, setelah itu style sheet untuk class header. Di sini ada background color, ada padding. Background colornya saya menggunakan kode warna seperti ini warnanya. Setelah itu colornya berupa warna hitam. Setelah itu paddingnya ukurannya 3. Setelah itu ada class header, heading 2. Elemennya berupa margin bottom, font size, dan text align. Margin bottomnya berupa ukurannya 5 px, untuk font size-nya 40 px, serta text align-nya itu menggunakan tata letak center. Setelah itu ada kelas navigasi untuk full atau underneath list. Elemennya berupa list, style, type, ada margin, ada padding, ada overflow, background color, font family, font size, serta font weight. List style type ini adalah digunakan secara khusus untuk menandai daftar item dari suatu list. Biasanya tandanya itu bisa berupa berbentuk kotak, lingkaran, atau angka ataupun huruf. Tapi di sini kami tidak menggunakan penanda apapun, sehingga tulisannya yaitu noun atau tidak menggunakan apapun. Setelah itu kita tidak menggunakan ukuran margin dan ukuran padding. Overflow-nya itu menggunakan hidden. Setelah itu ada background color-nya. Di sini saya menggunakan kode warna kembali seperti ini, warna background color-nya. Setelah itu font family-nya menggunakan Arial, Helvetica, dan sans serif. Setelah itu font size-nya itu 20 px dan font weight-nya itu menggunakan bold. Setelah itu ada style sheet untuk kelas navigasi LI atau list item, yaitu terdapat elemen float. Float-nya itu menggunakan left. Setelah itu ada style sheet untuk kelas navigasi LIA. Elemennya berupa display, terus ada color, text align, padding, dan text decoration. Display. Di sini displaynya itu berupa blok. Biasanya display itu mempunyai dua pilihan, bisa menggunakan blok atau inline, tetapi di sini saya menggunakan displaynya yaitu blok. Setelah itu colornya color atau warna. Ini menggunakan warna putih atau white. Setelah itu text align-nya saya menggunakan center. Nah, setelah itu padding-nya itu ukurannya 20 px. Nah, setelah itu untuk text decoration saya tidak menggunakan apapun, atau saya tulis dengan tulisan noun. Setelah itu ada style navigasi untuk Li, I, hover. Background-nya menggunakan kode warna kembali, saya seperti ini warnanya. Setelah itu untuk transition duration-nya yaitu 2 second. Setelah itu ada style sheet untuk kelas foto. Di sini elemennya yaitu margin bottom, ukurannya 15 px. Setelah itu ada style sheet untuk kelas foto atau PMG. Elemennya berupa display, width, dan height. Displaynya saya menggunakan blok kembali. Width ini adalah lebar, yang artinya lebar foto. Lebar fotonya itu saya menggunakan ukuran 100%. Setelah height-nya itu adalah panjangnya menggunakan ukuran 500 px. Setelah itu ada style sheet untuk kotak dari foto, yaitu ada elemennya berupa display, width, dan margin bottom. Dan untuk kotaknya itu displaynya berupa blok. Width atau lebarnya itu ukurannya 500%, margin bottomnya 20 px. Setelah itu ada sheet style untuk kelas home. Elemennya berupa margin bottom, font size, text align, font weight, serta color. Margin bottomnya ukurannya 7 px, font size-nya 15 px, text align-nya saya menggunakan center. Setelah itu font weight-nya saya menggunakan bold, dan color-nya berupa color hitam atau berupa warna hitam. Setelah itu ada sheet style untuk menu footer. Menu footer ini elemennya berupa grid area
Setelah itu ada background seperti ini. Backgroundnya saya menggunakan kode warna kembali dan seperti ini tampilan warnanya. Setelah itu ada sheet style untuk footer all atau another list. Elemennya ada max width, ada margin, ada padding, text align, display, serta text direction. Max width ini adalah tadi maksimal lebarnya 500 px, marginnya auto, paddingnya saya tidak menggunakan ukuran, text align-nya saya menggunakan center, displaynya menggunakan flex, dan text direction-nya menggunakan raw. Setelah itu ada sheet style untuk kelas footer only. Di sheet style ini elemennya berupa list style sama align self. List style-nya saya tidak menggunakan apapun, align style-nya saya menggunakan flex and. Setelah itu ada sheet style untuk footer only. Another like list item, PNG atau foto, elemennya berupa width, height, dan margin. Width-nya lebarnya itu 40% dan panjangnya 45%, sedangkan marginnya bottom 20 px. Setelah itu ada sheet style untuk footer list item. Di sini elemennya berupa float, floatnya saya menggunakan center. Ini adalah penjelasan dari pembuatan CSS atau sheet style untuk menu home. Karena CSS ini adalah sheet style dari pembuatan menu home dari penjelasan video sebelumnya, karena dia adalah sheet style dari pembuatan HTML dalam menu home. Jadi CSS atau sheet style-nya ini linknya atau CSS-nya kita masukkan di dalam link CSS yang telah kita buat, yaitu kita masukkan di sini di link file style sheet href. Di sini CSS kami namanya yaitu mawar CSS. Ini adalah CSS, link CSS-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya adalah pembuatan HTML untuk menu About Me. Ini adalah tampilan pembuatan HTML untuk menu About Me. Pertama kali yaitu ada doctype HTML, HTML head dan body. Di dalam pembuatan HTML akan selalu ada doctype, HTML head dan body karena mereka merupakan struktur dasar dalam pembuatan HTML. Di dalam head ini terdapat title itu judul dari website yang kita buat, dan titelnya itu yaitu judulnya biodata diri. Setelah itu ada link rel untuk style sheet, adalah link untuk CSS kita, karena di dalam menu About Me ini dia membutuhkan CSS yang telah kita buat untuk menu home. Jadi kita juga mencantumkan link CSS nya di menu About Me ini, karena About Me juga membutuhkan CSS juga. Setelah itu di dalam body ada div class, division class badan utama. Nah, ada headernya yaitu website pribadi saya, menggunakan heading 2. Nah, setelah itu ada setelah itu ada body style. Body style-nya itu background color. Body style background color-nya menggunakan gray, warna abu-abu. Setelah itu ada table align. Table align-nya menggunakan center, bordernya ukuran 1, serta font size-nya 12. Setelah itu ada table row. Table row itu ada, setelah itu ada closepin-nya itu 3. Ada style background color-nya warna brown, coklat. Setelah itu ada font size-nya ukuran 5. Font itu adalah hurufnya menggunakan Calibri, yaitu color-nya warna black untuk tulisan biodata diri. Setelah itu ada kelas. Ternyata ada kelas, ada navigasi kelas. Ternyata di menu About Me menggunakan list item yang sama dengan di menu Home.
Karena di sebelumnya ini adalah tampilan dari menu About Me. Nah, ini adalah tampilannya. Mengapa di menu About Me terdapat list item dari menu Home? Karena kita ingin menampilkan menu-menu ini menu-menu yang lain, sehingga kita menampilkan list item dalam menu Home di dalam menu About Me juga. Nah, yang untuk list item yang pertama ini adalah link dari menu Home, yang ada tulisan di menu Home. Nah, setelah itu baru list item dari menu About Me. Di menu Home pun tadi terdapat juga seperti ini. Link, list item, ini linknya, dan ini untuk menu About Me. Terdapat juga di sini. Selanjutnya ada body align, menggunakan center, font size-nya 5, terus hurufnya atau fontnya Arial, color atau warnanya black untuk tampilan kalimat tentang saya. Ini adalah HTML untuk tampilan tentang saya. Dia menggunakan paragraf dan tulisannya itu di bold. Nah, setelah itu ini adalah tampilan dari biodata yang telah dibuat. Ada nama. Nah, di sini ada menggunakan rospennya 10, rospennya 3, dan terdapat foto. Ini jadi sih ini menggunakan panjangnya 200 px, lebarnya 150, dan bordernya 3. Ini yang sudah dikatakan di video sebelumnya. Jika kita ingin menampilkan atau menggunakan foto di dalam halaman website kita, usahakan foto ini satu folder dengan HTML yang telah kita buat, agar foto ini tampil di halaman web kita. Setelah itu ada NPM, tempat tanggal lahir, ada alamat, ada asal sekolah, ada status, serta ada motivasi. Nah, dalam pembuatan biodata diri ini, atau dalam menu About Me ini, menggunakan tabel, sehingga di sini tadi ada tulisan tabel align center. Ini digunakan untuk memasukkan data-data biodata diri ini ke dalam tabel. Nah, setelah itu ternyata di sini juga ada terdapat division class footer yang sama dengan yang berada di menu Home. Karena di dalam menu About Me ini, dia juga ingin menampilkan menu footer ini. Nah, sehingga dia juga menggunakan kelas footer ini di dalam HTML About Me. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tidak Dia. Sebelum saya melanjutkan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah penolong kesana Haji Jangan dengan NPM 21312030. Itu di sini saya akan menjelaskan tentang experience dan edukasi. Nah, baik, saya akan mulai. Yang pertama kita menggunakan tipe HTML. Tipe HTML ini berfungsi untuk memberikan informasi, agar kita menggunakan HTML langsung. Nah, sedangkan HTML adalah bahan dari websitenya. Kemudian lanjut kita menggunakan head, itu dimana judul dari dokumen. Nah, sebelum HTML wajib kita membuat head. Nah, setelah kita membuat head, kita lanjut ke title. Nah, title ini yaitu judul besarnya, judul halaman web itu yang akan kita buat, ya inilah experience. Nah, makanya kita menggunakan title. Nah, setelah kita menggunakan title, di sini kita menggunakan linknya. Nah, link ini sebagai objek halamannya. Nah, kita menggunakan rel, stylist, help, dan mawar CSS. Nah, lanjut di sini kita menggunakan head juga lagi sebagai kepalanya. Nah, di sini body ini saya harus menggunakan ini karena bagian dari atau isi dokumen. Jika tidak ada ini, kita tidak bisa mengisi yang ini.
di bawah-bawah. Nah, di sini kita lanjut di ini teks sederhananya, yaitu kelas badan utama. Nah, di sini kita menggunakan header A2. Nah, A2 ini termasuk ukuran huruf besarnya. Jadi website ini tampilannya besar. Sama juga dengan header kepalanya atau judul dari dokumen. Nah, nah isi darinya. Di sini kita badinya menggunakan background dengan color gray dengan table. Nah, fungsi dari table ini untuk membuat tampilannya itu sesuai dengan baris dan kolom agar tampilan dari border 1 dan border 2 ya itu tersusun rapi. Turun fungsi dari nav ini untuk mempresentasikan sebuah linknya. Nah, di sini linknya itu kelas navigasi. Nah, untuk navigasinya yaitu ini. Lanjut kita ke bawah, yaitu TR. Fungsi TR itu table row untuk membuat baris, dimana setiap kita membuat baris itu table row, kita pasti akan menggunakan PD, dimana PD ini membuat tabelnya agar di dalam table itu tersusun rapi juga. Jadi setiap ada TD pasti kita ada table. Nah, isinya itu desain poster, sama juga dengan yang di sini. Untuk tampilannya seperti ini, experience. Di sini desain posternya tersusun rapi agar untuk peminat itu lebih enak dilihat. Nah, saya akan lanjut lagi di pendidikan. Di pendidikan sama juga kita menggunakan IP HTML. Ini itu berfungsi untuk membuat informasinya. Jadi di sini kita dengan title pendidikan bersama dengan experience, kelas navigasi. Nah, cuman bedanya tampilannya agak berbeda. Di sini TD-nya dan TF-nya kita menggunakan 3 kolom agar setiap tampilan itu tersusun rapi, dan dimana div-nya itu atau tag-nya itu kita menggunakan kelas footer bersama dengan pendidikan, tapi tampilannya hampir berbeda sedikit. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Sekian penampilan untuk penjelasan saya.